Bisa dijelaskan gitu? Ya, menurut info dari kawannya Ustadz Wawan, ya, Yang Haji Endang. Haji Endang, Iya. itu dia kasih alternatif dari Pak Haji. Kita ntar melewati kawasan Pasir Angin. Oh, Itu terkenal. ternyata dari Paku Haji, kemudian jalurnya ke daerah Pasir Angin. Pasir Angin, Pasir Angin tuh. setelah Pasir Angin, Kita ntar langsung ke pos 1, menuju pos 1 Mas. Di ini situ udah masuk kawasan Gunung Karang. Kawasan Gunung Karang. Kawasan Gunung Karang tanpa pemukiman. Hanya ada pos 1. kita langsung menuju ke pos 1. Dari pos 1 ke pos 2-nya jam. Nah, di situ saya punya pengalaman. Pos 1 saya punya pengalaman. Biasanya iya, pendaki-pendakian awal tuh biasanya kan ketemu dengan semangat gitu ya. Betul. Awal-awal itu energinya banyak. Di situ saya punya pengalaman. Awal mula saya merasa segar, ya. Kaki terasa banyak energi gitu. Fight lah gitu. Iya, kemudian sekitar 500 meter saya mengalami berat. Bisa dari awalnya yang segar bugar, ternyata ada down di 500 meter ya. 500 meter. Baru 500 meter. Itu kenapa ya? Di situ saya punya kenangan. Di situ saya punya pengalaman. Di situ saya hampir punya pikir turun lagi. iya, saya pikir ke situ. Cuma Oh, nyerah maksudnya. tapi dengan di situ kita perlu pendakian itu perlu namanya kita perencanaan. Siapa yang perlu kita ajak? Itu modal utama untuk jadi Khususnya kita ke Gunung Karang ini. jadi kita punya pendorong Penyemangat. di situ saya punya rekan-rekan untuk ziarah atau mendaki ke Gunung Karang itu bermanfaat. Di situ saya disupport, di situ saya dikasih mungkin doa, di situ oleh Ustadz Wawan, dengan Ustadz Danti maupun yang lainnya. Di situ saya Pengalaman berharga. Tapi di situ saya ada warga di sana dikasih suatu ujangan. Oh, jangan ya. Ujangan. Jangan. Setiap kita melangkah di situ kita harus membaca doa atau kita bersolawat. Di situ saya punya energi. Alhamdulillah saya tanpa henti saya bersolawat istighfar. Awalnya lupa dengan selawat itu. Tidak lupa sih. Tidak lupa. Nggak terlalu fokus itu. Tidak terlalu fokus. Jadi itu ternyata di pos 1 pun kalau rintangan itu sudah mulai nampak di situ, walaupun itu masih jarak 500 meter. Iya, Nggak jauh. Masih di kaki gunung. sekali. Jadi sampai pos 2 udah mulai agak lega gitu ya. Ya mungkin karena bantuan doa juga, bantuan doa dari teman-teman juga. Di situ saya udah punya energi seolah baru gitu. Itu dari rumah warga dari desa Paku Haji itu ke pos 1 kira-kira jauh nggak? Berapa menit gitu ya? Itu sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi nggak terlalu jauh ya pada 15. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, tapi rutenya itu udah jelas energi ya. Tidak di situ. Mungkin kita ataupun saya khususnya itu juga pemanasan. Iya. Biasa fisik juga sangat menentukan. Karena memang apapun yang terjadi ya, terutama ya kita fisik, selain doa itu ya kita fisik. Nah dari pos 2 kita bicara ke Pak Ustadz Wawan. Dari pos 1 sampai pos 2 Ustadz Wawan lancar itu lancar. Alhamdulillah. Karena beliau itu memang sudah terbiasa naik Gunung Karang. Jadi beliau juga tahu rute-rute apa. Mungkin tapak-tapaknya juga beliau tahu.
di lokasi mana yang dia menurut dia mudah gitu. Karena dari rintangan awal pun beliau enjoy aja, bahkan kemungkinan lebih ceria mungkin ya. Nah, pertanyaan saya itu dari pos 2, anggaplah tadi pos 1 sampai pos 2 sudah diceritakan sama Mang Luki. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu ada apa di pos 2 sampai pos 3? Kalau untuk trek itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Beda pos pasti lebih sulit, ke atas lebih sulit lagi. Dari kaki gunung ke pos 1 itu hanya jalan agak enak, agak enteng ya, masih kayak tantangan gitu. Betul, ada yang berbeda. Iya. Pos 1 dan pos 2 itu Beda. iya, itunya. Nah, setelah dari pos 1 ke pos 2 itu treknya itu batu-batu dan licin. Hmm. Terus ke pos 3 ke 4 itu akar-akar. Dari pos 2 sampai pos 3 itu jaraknya lebih jauh dari pos 1 ke pos 2. Lebih jauh. Bisa 2 kali lipat. Iya, lebih jauh. Pemirsa, ternyata pos 2 itu sampai pos 3 jaraknya lebih jauh. Kemungkinan bisa sekitar setengah jam ya perjalanan. Dan rutenya pun beda dengan sama pos 1 ya, karena mungkin lebih menanjak. Dan batuan atau masih akan-akan? Oh, batuan. Kalau akar itu terus dari pos 3. Nah, tadi kan kita bicara bahwa Ustaz Luki itu sempat down ya di pos 2 itu. Nah, gimana pengalaman dari pos 2 ke pos 3 nya? Nah, menurut Ustaz Wawan, ada yang berbeda dari pos 1 dengan pos 2. Di pos 2 maupun ke pos 3. Tapi di balik itu berbeda, ada trek yang licin, ada trek yang bebatuan, tapi di situ kita terbayarkan dengan keindahan alam. Di situ mulai nampak keindahan alam. Itu yang ditunggu-tunggu sama. Di situ kita di pos 3, sebelum pos 3 kita sedikit minum, kita sedikit istirahat, Bawa air break disebutnya break lah ya. Kita Di pos situ kita istirahat. kita menghadap keindahan kabut, keindahan yang kelestarian alam mulai ada. Gitu. Seperti itu. Itu Terbayarkan. dari pos 2 sampai pos 3 itu suasananya sangat indah Indah, begitu ya. betul.
dari pos 2 sampai pos 3 mungkin karena pemandangannya masih kebun-kebun warga, mungkin dari bawah terlihat jelas itu ya. Karena posisinya masih anggaplah masih di tengah posisi Gunung Karang. Kalau Itu belum bisa. begini ya, kalau menurut saya kan, karena berbeda sama gunung yang lain. Gitu. Iya. Apa Ya, yang membedakan sama gunung lain? mistisnya. Ada mistis. Iya. Karena sangat terkenal Gunung Karang. Iya, Mistis. karena kan tempat apa sebutnya? Seperti Para rasa wali para wali. di situ. Itu pun Pak Ustadz, itu pun ada masukan dari warga sekitar. Untuk warga sana, untuk di sana ada pendaki yang ingin berkemah. Cuma kata warga sana lebih baik tidak. Itu resikonya sangat besar. Dia kan Jika bos kita baik. berkemah, Kebanyakan di sana berziarah. Dalam artian hanya satu kali atau satu trek lah, ya iya. berangkat sampai atas turun lagi. Tidak berkemah atau tidak tidak ada penginapan lagi, penginapan. Ya berkemah sih bisa gitu, cuman resiko lebih besar lah. Jangan gitu lah kalau menurut saya kan, karena di situ kok beda dengan yang lain, jadi kan mitos lebih tinggi, agak-agak ada tentang baik gitu lah. Itu kan tadi baru sampai pos 3, kan masih ada satu pos lagi. Itu saya sih kayaknya membayangkan lebih ekstrim lagi. Betul bisa. Di sana di pos 3 yang keempat itu ada hal-hal yang natang seperti akar yang sangat tinggi. Itu kira-kira 70 derajat. 70 derajat. Kalau kita pernah lihat film-film pendakian, ada seperti film Kermeh yang filmnya itu lumayan. Kita seperti naik akar. Merangkak Nah, jalannya. itu merangkak. Iya. Kayak di hutan-hutan itu ya. Kita jalan merangkak gitu. Setiap kita trek pos-pos aja ya, itu agak merangkak, bukannya jalan seperti biasa, agak merangkak. Itu sangat curam sekali berarti. Ya, 70 derajat Kalau itu itu lumayan. jalur pos lagi ya, Karena memang lebih ekstrim tapi lebih cepat. lebih cepat. Ada akan lebih enak lagi. Itu jalur yang sering sama yang kayak giringan lain tuh pasir angin. Itu dari jalur sampai ke puncak. Tapi Cuma sangat, pemirsa, itu jalur 3, jalur 4, saya kira tadi jalur 1, 2, 3 itu sudah sulit. Ternyata jalur 4 Iya. lebih sulit ternyata. Step by step di situ kita merasa ada kesulitan sendiri. Itu pelajaran buat kita, apakah apa namanya, suatu perjuangan di mana. Jadi ya, semua kan udah tahu dari step 1, 2 sampai 4 puncak. Nah, dari puncak itu ada apa sih di puncak itu? Nah, saya ingat masukan warga di sana. Itu menurut warga di sana, alangkah baiknya kalau kita itu ziarah dulu. Nah, kita ziarah dulu sebelum mendaki. Sebelum kita pendakian kita ziarah. Oh, Itu disarankan. di kaki gunung. Iya, disarankan untuk itu. Ziarah ke makam siapa ya?